Kasus berawal dari Ibu Adebora yang meminjam uang kepada Ibu Edo sebesar 80 juta untuk modal berdagangnya dan melakukan perjanjian dengan menjatuhkan tempo pembayaran pada tanggal 9 Oktober 2020. Tetapi, hal lain terjadi yang mengakibatkan Ibu Adebora mengabaikan perjanjian tersebut dan mengakibatkan Ibu Edo ingin melayangkan gugatan kepada Ibu Adebora demi mendapatkan haknya kembali. Lalu, kedua belah pihak pun mengambil jalur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selamat siang, ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winson. Di sini saya bertugas sebagai mediator yang mana telah dipilih kedua belah pihak. Selanjutnya, kepada kedua belah pihak saya berikan kesempatan untuk perkenalkan diri masing-masing. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Edo Clarita. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Adebora Mijo. Baik, pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Jadi mediasi ini merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Pada kali ini, saya selaku mediator akan bertindak sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Baiklah, sebelumnya saya sudah membaca mengenai kasus dan permasalahan yang terjadi antara Ibu Edo dan Ibu Ade. Tapi saya ingin mendengar secara langsung nih, pendapat langsung dari Ibu Edo dan juga Ibu Ade. Silakan bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Ibu Edo. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini Pak, Ibu Ade sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Ade sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 9 Oktober 2021. Namun, sampai pada saat jatuh tempo, ia tidak juga melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada Ibu Ade, namun sampai sekarang, saya tidak mendapatkan penjelasan apa-apa dari Ibu Ade ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu Edo tidak merasa takut ketika meminjamkan uang sebesar itu kepada Ibu Ade? Tidak takut sih Bu, karena saya juga cukup kenal dengan Ibu Ade ini. Sehingga saya bisa percaya untuk meminjamkan uang tersebut kepada Ibu Ade. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini dan Ibu mengharapkan atau menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Benar begitu ya Bu? Iya betul Pak, karena hutang Ibu Ade ini terbilang cukup besar bagi saya. Dan dalam surat perjanjian juga ia sudah sepakat untuk segera melunasi hutang tersebut saat jatuh tempo. Oke, baiklah kalau begitu Ibu Edo. Sekarang saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Ade. Silakan Bu. Baik Pak, memang benar bahwa saya meminjam uang sebesar 80 juta kepada Ibu Edo untuk keperluan modal berdagang saya. Tapi tidak benar bahwa saya tidak mau mengembalikan uang tersebut. Saya bukannya tidak mau bayar, tetapi pada saat ini dana saya belum ada Pak untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian juga terus terang Pak, saya cukup kecewa atas tindakan dari Ibu Edo ini. Apakah ia tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh sebagai alternatif? Misalnya seperti berunding secara empat mata, secara baik-baik gitu Pak. Dan juga saya pikir lebih baik untuk mencari jalan keluar tanpa harus mencederai harga diri saya. Ibu, jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik. Bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang. Sesuai peraturan yang ada, maka apabila salah satu belah pihak sedang mengutarakan pendapatnya, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mendengarkan apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa kita lanjutkan. Bagaimana? Apakah tetap mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak, adrenalin saya terpacu tadi. Baiklah, silakan Ibu Ade dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak menyukai atas tindakan Ibu Edo dengan ingin menggugat saya. Karena dengan gugatan ini nantinya nama saya dan juga usaha yang baru saya rintis ini bisa menjadi tercoreng Pak. Baik, jadi Ibu merasa kurang dihargai dan tidak ingin Ibu Edo sampai menggugat ke pengadilan demi menjaga nama baik Ibu. Benar begitu ya Bu? Ya benar Pak. Baiklah, selanjutnya seperti yang Ibu Edo dan Ibu Ade ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi,
Sebenarnya Ibu Edo menganggap Ade sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya. Pihak Ibu Ade menganggap Ibu Edo Clarita sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Oleh karena itu, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu para pihak tetap menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, para pihak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Kira-kira seperti itu kan yang para pihak inginkan? Betul, Pak. Baiklah, jika demikian ada iktikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan permasalahan yang akan diselesaikan. Yang pertama, bagaimanakah penyelesaian pembayaran hutang tersebut dan nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dari kedua poin tersebut, yang pertama yang akan kita selesaikan di sini adalah poin pertama dulu ya Bu, yang mana merupakan inti dari permasalahan yang terjadi ini. Untuk menyelesaikan pembayaran, saya ingin mendengarkan pendapat masing-masing dari kedua belah pihak. Silakan Ibu Edo bisa dimulai terlebih dahulu. Kalau dari saya sih, saya ingin hutang ini harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, Pak. Baik, silakan Ibu Ade untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam hal pelunasan hutang pasti akan saya lunaskan, namun saya harap tidak dalam jangka waktu dekat ini. Karena menurut saya Pak, saya rasa saya tidak bisa jika harus melunasi semuanya sekaligus dalam jangka waktu 1 bulan. Saya baru bisa melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil selama 5 bulan. Dan juga menurut saya waktu 1 bulan itu merupakan waktu yang sangat singkat Pak. Bagaimana Ibu Edo? Apakah dari pihak Ibu Edo ada pertimbangan lain? Hubungan saya dengan Ibu Ade sebelumnya memang cukup baik, sehingga saya percaya untuk memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataan Ibu Ade ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Bagaimana? Apakah Ibu Ade memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Edo? Kalau menurut saya, bagaimana jika membuat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, kemudian berapa jumlah yang harus dibayarkan, serta tenggat waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sih Pak. Oke, bagaimana Ibu Edo? Dari pihak Ibu Ade sudah memberikan saran mengenai kepastian pembayarannya. Baiklah, kalau begitu, saya setuju. Namun, jika dalam waktu 5 bulan belum juga terlunaskan, maka dengan berat hati, saya akan membawa kasus ini ke pengadilan. Karena saya juga tidak bisa berlama-lama menunggu, Pak. Baik, kemudian mengenai hubungan antara Ibu Edo dan Ibu Ade, apakah Ibu Edo dan juga Ibu Ade masih tetap ingin menjalin hubungan yang baik seperti dulu lagi? Kalau dari saya sih, saya tetap ingin berhubungan baik, Pak. Karena saya dan Ibu Ade juga sudah mengenal cukup lama. Saya juga sih Pak. Kalau begitu, kedua belah pihak sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Mengingat bahwa kedua belah pihak memang sudah cukup mengenal dari lama, sehingga masih tetap ingin hubungan ini berjalan dengan baik. Begitu ya, Bu? Betul, Pak. Baik, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan hubungan baik, dan melakukan pembayaran dengan cara mencicil dalam jangka waktu 5 bulan. Dan artinya untuk 5 bulan ke depan, piutang ini sudah harus lunas dibayarkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut, para pihak harus menambahkan klausul. Bagaimana? Apakah kedua belah pihak setuju? Setuju, Pak. Baik, saya setuju Pak.